Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian yang paling mendalam dan agung dalam seluruh Alkitab, yaitu prolog dari Injil Yohanes dari ayat 1 sampai ke 18. Bagian ini sering disebut sebagai pintu gerbang Injil Yohanes, yang memperkenalkan kita kepada pribadi Yesus Kristus dengan cara yang luar biasa. Mari kita mulai dengan ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes tidak memulai dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi ia membawa kita jauh ke belakang, ke awal mula, bahkan sebelum waktu diciptakan. Di sana sudah ada firman. Firman ini bukan sekadar kata-kata, tetapi pribadi yang kekal. Ayat ini menegaskan 3 hal penting. Pertama, kekekalan firman. Dia sudah ada sejak awal. Kedua, hubungannya dengan Allah Bapa. Dia bersama-sama dengan Allah dalam persekutuan yang sempurna. Dan ketiga, keilahiannya. Firman itu adalah Allah. Ini adalah fondasi iman kita, bahwa Yesus yang kita kenal bukanlah manusia biasa, melainkan Allah sendiri. Ayat 2 mengulangi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Penekanan ini penting untuk menunjukkan betapa esensialnya hubungan antara Bapa dan Sang Firman. Kemudian ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini menunjukkan peran Kristus sebagai pencipta. Alam semesta yang luas, galaksi yang tak terhitung jumlahnya, planet kita yang indah, dan setiap makhluk hidup, semuanya diciptakan melalui Dia. Saat kita melihat keindahan alam, kita sebenarnya sedang menyaksikan karya tangan Kristus. Ini memberi kita perspektif baru tentang dunia di sekitar kita. Semuanya menunjuk kepadanya. Lalu, Yohanes beralih dari penciptaan ke kehidupan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus bukan hanya sumber ciptaan, tetapi juga sumber kehidupan sejati, kehidupan rohani, kehidupan kekal. Kehidupan ini bukan sekadar keberadaan biologis, tetapi persekutuan yang mendalam dengan Allah. Dan kehidupan inilah yang menjadi terang bagi kita. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Sekecil apapun sumber cahaya, ia akan langsung mengusir kegelapan. Itulah yang Yesus lakukan. Dia datang ke dunia yang gelap karena dosa, membawa terang kebenaran, pengharapan, dan keselamatan. Ayat 5 melanjutkan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah janji yang luar biasa. Kegelapan dosa, ketakutan, keputusasaan, dan maut mungkin tampak kuat dan menakutkan. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan terang Kristus. Sebaliknya, terang itulah yang akan selalu menang. Ini adalah sumber kekuatan kita. Dalam pergumulan terberat sekalipun, terang Kristus tetap bersinar dan tidak akan pernah padam. Kita tidak perlu takut pada kegelapan jika kita berjalan dalam terangnya. Selanjutnya, Yohanes memperkenalkan seorang saksi, yaitu Yohanes Pembaptis. Mulai dari ayat 6 hingga 8, kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang menjadi percaya. Penting untuk dicatat, Yohanes Pembaptis sendiri bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini adalah pelajaran kerendahan hati yang luar biasa. Peran kita sebagai orang percaya, seperti Yohanes Pembaptis, bukanlah untuk menjadi pusat perhatian, tetapi untuk menunjuk kepada Yesus, Sang Terang yang sejati. Misi kita adalah menjadi saksi baginya. Kemudian kita sampai pada puncak inkarnasi. Ayat 9 menyebut Yesus sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Lalu, ayat 10 dan 11 menggambarkan sebuah tragedi yang memilukan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sang Pencipta datang ke dunia ciptaannya, tetapi dunia menolaknya. Dia datang kepada bangsa pilihannya, tetapi mereka juga tidak menerimanya. Ini adalah gambaran tragis dari penolakan manusia terhadap kasih karunia Allah. Namun, di tengah penolakan itu, ada sebuah janji yang luar biasa di ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Perhatikan kata-kata semua orang. Keselamatan tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok. Siapapun yang menerima Yesus dan percaya kepadanya akan diberi status baru yang mulia, menjadi anak-anak Allah. Ini bukan sesuatu yang kita peroleh dengan usaha kita, tetapi sebuah anugerah, sebuah kuasa yang diberikan oleh Allah. Menjadi anak Allah berarti kita diadopsi ke dalam keluarganya, memiliki hubungan bapa anak yang intim dengan pencipta alam semesta. Ayat 13 menjelaskan lebih lanjut tentang kelahiran baru ini. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran rohani kita adalah karya supernatural Allah. Ini bukan hasil keturunan, usaha manusia, atau kehendak pribadi kita semata, melainkan sebuah mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita saat kita percaya kepada Yesus. Dan tibalah kita pada ayat yang paling menakjubkan dari semuanya, ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah inti dari Injil, Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta, rela menjadi manusia. Kata diam dalam bahasa aslinya berarti berkemah atau mendirikan tenda. Ini mengingatkan kita pada tabernakel di Perjanjian Lama, di mana kemuliaan Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Sekarang, kemuliaan Allah tinggal di antara kita secara pribadi dalam diri Yesus Kristus. Dan mereka yang melihatnya, melihat kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia adalah kebaikan Allah yang tidak layak kita terima. Kebenaran adalah standar kekudusan Allah yang mutlak. Dalam Yesus, keduanya bertemu dengan sempurna. Yohanes Pembaptis kembali bersaksi di ayat 15, menegaskan bahwa Yesus jauh lebih besar daripadanya karena Yesus sudah ada sebelum dia. Ini kembali menekankan pro-eksistensi dan keagungan Kristus. Dan dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 16 ini begitu indah. Bayangkan sebuah sumber air yang tidak pernah kering. Dari kepenuhan Kristus, kita terus-menerus menerima gelombang kasih karunia yang tak ada habisnya. Saat satu gelombang kasih karunia surut, gelombang lain yang baru datang menggantikannya. Hidup Kristen adalah hidup yang ditopang oleh aliran kasih karunia yang tiada henti dari Kristus. Ayat 17 membuat kontras yang jelas, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu baik dan kudus, ia menunjukkan standar Allah dan dosa kita. Namun, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, ia seperti cermin yang menunjukkan wajah kita kotor, tapi tidak bisa membersihkannya. Yesus Kristuslah yang membawa kasih karunia untuk mengampuni dosa kita, dan kebenaran untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Akhirnya, ayat 18 menutup prolog ini dengan pernyataan yang agung. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Manusia yang terbatas tidak dapat melihat Allah yang tak terbatas. Tetapi Yesus, anak tunggal Allah yang memiliki hubungan paling intim dengan Bapa digambarkan di pangkuan Bapa, telah datang untuk menyatakannya. Kata menyatakannya dalam bahasa Yunani adalah exegesato, dari mana kita mendapatkan kata exegesis. Artinya, Yesus adalah penjelasan yang sempurna dan lengkap tentang siapa Allah itu. Jika Anda ingin tahu seperti apa Allah itu, lihatlah Yesus dalam pribadinya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kita melihat karakter Bapa yang penuh kasih, pengampunan, dan kebenaran. Saudara-saudari, renungan dari Yohanes 1 ini mengingatkan kita akan siapa Yesus sesungguhnya. Dia bukan sekadar guru moral atau nabi. Dia adalah firman yang kekal, dia adalah Allah, sang pencipta, sumber kehidupan, dan terang. Dia menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan mati bagi kita, agar kita yang menerimanya bisa menjadi anak-anak Allah. Hiduplah dalam kebenaran ini, pandanglah dia, sang terang sejati, dan biarkan torang nia mengusir setiap kegelapan dalam hidup Anda. Terimalah kasih karunia-Nya yang melimpah setiap hari. Dan seperti Yohanes Pembaptis, marilah kita menjadi saksi yang setia, yang menunjuk orang lain kepadanya. Terima kasih telah bergabung dalam renungan
hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk renungan selanjutnya. Sampai jumpa.